Kalau sekarang kan beda. Kalau diajak perempuan untuk melakukan zina, bukan ini akhafullah, ini kesempatan. Dalam kehidupan ini tidak semua apa yang kita jalani dalam kehidupan ini penuh dengan kenikmatan dan kesenangan. Terkadang dalam kehidupan ini kita menemui beberapa cobaan-cobaan, menemui beberapa kesedihan-kesedihan dalam kehidupan ini. Maka ketika dalam kehidupan ini kita menghadapi cobaan-cobaan, maka cara menghadapinya kita hadapi dengan kesabaran. Lalu apa yang dinamakan sabar? Sabar itu artinya menahan. Ketika kita diperintah oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, kita terkadang merasakan malas, tapi kita tahan. Itu berarti sabar. Terkadang kita melihat wanita cantik, pengen melihatnya, tapi kita menahannya. Itu namanya sabar. Terkadang dalam kehidupan ini kita oleh Allah diambil orang-orang yang kita cintai, diwafatkan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, orang tua kita. Tapi kita tahan supaya tidak mengeluh kepada Allah. Itu namanya sabar. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyfatul Qulub, sabar itu ada 3. As-sabru ala awjuhin. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah. Yang kedua, sabrun ala maharimihi. Yang ketiga, sabrun ala maksiyah. Jadi sabar kata Imam Al-Ghazali itu ada 3. Ada sabar terhadap menjalani taat kepada Allah. Yang kedua, ada sabar menghadapi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah atau cobaan-cobaan dari Allah. Yang pertama, bentuk sabar itu adalah sabar menghadapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu, diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Itu bukan sebuah kenikmatan, tapi terkadang menjadikan musyaqqah, berat bagi kita dalam menjalaninya. Tapi kita terkadang harus melaksanakannya karena itu kewajiban. Menahan kita terhadap kewajiban-kewajiban itu namanya sabar terhadap ketaatan. Sabar terhadap ketaatan ini sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim menghadapi dengan sabar. Nabi Ibrahim diperintah untuk berkorban menyembelih putranya. Berat bagi Nabi Ibrahim. Bayangkan seorang putra disuruh sembelih, tapi ini perintah, taat kepada Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim sabar menghadapinya, sehingga oleh Allah penyembelihan Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan kambing, sehingga terjadi peristiwa kurban, terjadi syariat tentang kurban. Itu sabar terhadap taat. Yang kedua, sabar itu as-sabru sabrun ala maharimi. Yang kedua, sabar menghadapi maksiat, sabar
menghadapi, menjauhi maksiat kepada Allah. Terkadang maksiat-maksiat ini dalam kehidupan sangat menarik kita untuk melakukan, tapi kita menahannya. Dan sabar terhadap maksiat ini sudah Allah berikan contoh dalam kehidupan kita, yaitu sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam ini diajak oleh istri Al-Aziz untuk melakukan hubungan zina, sampai baju Nabi Yusuf itu ditarik sampai robek, bahkan diancam oleh istri Al-Aziz, kalau kamu tidak mau berzina dengan saya, maka kamu akan saya penjarakan. Tapi apa jawaban Nabi Yusuf? Nabi Yusuf malah berkata, qala rabbi sijnu ahabbu ilai mimma yad'unani ilaihi. Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi hajatan-hajatan mereka. Saya lebih rela masuk ke dalam penjara daripada saya mengikuti ajakan istri Al-Aziz untuk melakukan perbuatan zina. Ini sabar Nabi Yusuf yang diajak untuk melakukan zina. Coba seandainya di dalam kehidupan kita ini para laki-lakinya seperti Nabi Yusuf, ketika diajak oleh wanita lain untuk melakukan perzinahan, saya takut kepada Allah. Kalau sekarang kan beda. Kalau diajak perempuan untuk melakukan zina, bukan ini akhafullah, ini kesempatan. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Yusuf ketika diajak oleh istri Al-Aziz melakukan zina, bahkan sampai mau dipenjara, Nabi Yusuf malah lebih senang dipenjara daripada melakukan perzinahan. Ini sabar menghadapi maksiat, larangan-larangan Allah.